Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pak Tono, Iya. ini pagi yang indah sekali Pak Tono. Benar sekali. Ada Pak Tono. Kita anak-anak Tuhan boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu. Dan ada satu lagi Pak Tono, Apa itu? kabar yang menggembirakan sekali. Apa itu? Nanti aja Pak. Nanti. Nanti Kenapa kok nanti? aja. Biar Biar penasaran. Iya. Sudah siap semuanya Pak Tono? Yang penting adik-adik saat ini sudah siap di layar televisinya masing-masing. Sudah Boleh- mandi. Iya. Boleh Sudah siap semuanya Pak Tono? mempersiapkan apa yang hendak kita lakukan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian Pak Tono. Selamat pagi Bapak. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan. Setelah kita menyapa adik-adik untuk siap. Setelah itu kita akan menyapa adik-adik yang ada di sana. Di sana ya, di luar Banyutowo yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita pujikan selamat pagi Bapak dulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, dan sebentar lagi juga akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang pagi ini belum bisa bersama-sama dengan kami, belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang susah Tuhan Ibu. Tuhan, kami serahkan ibadah online pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pak Tono, kita mau sapa anak-anak kita yang ada di Banyutowo Pak Tono. Iya. Yang dari mana dulu Pak? Dari Firdaus dulu Pak. Halo adik-adik yang di Firdaus, sudah bangun belum? Selamat pagi.
Pagi semuanya. Terus mana lagi Pak Tono? Ya, yang mungkin yang baru bergabung. Ya, baru bangun Pak Tono ya. Ya, yang baru bergabung untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya warga Maranatha. Iya. Terus yang ada di warga Jaitun. Jaitun. Yang ada di Jaitun, selamat pagi. Pagi semuanya. Oke, semane Pak Tono. Ya, adik-adik yang ada di warga Getsemane. Juga anak-anak adik-adik yang ada di Pati, di Kudus, di Semarang dan di mana yang bisa mengikuti ibadah online pagi hari ini. Selamat beribadah. Adik-adik tentu ingat pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Jadi adik-adik tidak usah harus menunggu hari Minggu untuk memuji Tuhan atau hari Minggu untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Tetapi itu bisa dilakukan setiap hari. Bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Nah, kita pujikan hari ini harinya Tuhan. Kita pujikan dengan tepuk tangan, dengan hati yang gembira. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita pujikan sekali lagi Pak Tono. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Lagi Pak. Pak Tono. Iya. Diberkati tidak Pak Tono? Diberkati dong. Selalu, setiap hari selalu diberkati Tuhan. Kita akan angkat satu pujian kembali Pak Tono yang menyatakan bahwa aku diberkati Tuhan. Amin. Sambil kita mempersembahkan buat Tuhan ya Pak Tono. Iya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Untuk doa persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
berkati. Monggo Pak Tono untuk persembahan. Mari adik-adik kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan selalu berikan kekuatan baru dan berkat-Mu selalu baru buat kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali boleh belajar untuk mempersembahkan sebagian kecil uang milik kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan tersebut bisa menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan-Mu bagi nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pak Tono, Ya. sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap dong. Nah, kita mau siapkan hati kita, Pikiran kita, telinga kita, iya, mata kita, dan juga Alkitab kita, Pak Tono. ya, kita mau fokus untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, tetap setia. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam menghadapi segala masalah apapun itu, kita senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. monggo kepada Mbak Yeyen. Oke, baik adik-adik, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh kembali beribadah kepada-Mu.
Terlebih lagi Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, serta kami ingin melakukan kebenaran firman-Mu. Sepenuhnya Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menolong anak-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Wah, luar biasa. Pagi hari ini adik-adik semuanya hebat, semuanya luar biasa, mengikuti ibadah dengan ketenangan, fokus, memuji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangan. Wah, banyak sekali yang sudah siap. Alkitabnya sudah disiapkan, hatinya, telinganya, pikirannya, semuanya fokus mendengarkan firman Tuhan. Mbak Yenian cek dulu ya, sudah benar-benar siap apa belum? Nah, nanti kalau Mbak Yen tanya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nanti adik-adik jawab, saya siap, saya siap, yes, yes, yes. Oke, saya cek dulu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kurang semangat. Bareng-bareng sama Mbak Yen ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya siap, saya siap, yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kalau adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu-minggu lalu, pasti adik-adik ingat cerita yang dibawakan oleh Pak Erostam. Wah, apa yang difirmankan oleh Tuhan kemarin yang disampaikan oleh Pak Erostam? Betul sekali. Minggu lalu firman Tuhan itu tentang Saul diurapi menjadi raja. Wah, kalau Saul sudah diurapi menjadi raja, berarti dia sudah menjadi raja. Nah, dia itu menjadi raja pertama di bangsa Israel. Apa ya yang dilakukan oleh Saul setelah dia menjadi raja? Adik-adik, menjadi seorang raja itu pasti punya tanggung jawab yang besar. Salah satu tugas dari Raja Saul itu adalah memimpin pasukan ketika berperang, dan dia juga menjadi seorang pemimpin di bangsa Israel. Nah, ketika Raja Saul ini memimpin sebagai seorang raja di bangsa Israel, dia selalu mendapatkan banyak kemenangan. Saat berperang dia mendapat kemenangan, dan semuanya itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Nah, apa saja ya yang sudah dilakukan oleh Raja Saul ini? Ada suatu kisah. Raja Saul ini suatu hari dia harus berperang dengan bangsa Filistin. Masih ingat? Pernah tahu bangsa Filistin itu bangsa yang bagaimana? Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang besar, kuat, dan yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Nah, suatu ketika Raja Saul ini memimpin bangsa Israel yang berjumlah 3.000 orang untuk berperang melawan bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini waktu itu adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Wah, sebanyak pasir di tepi laut. Siapa yang bisa menghitung banyaknya pasir di tepi laut? Wah, sangat banyak sekali.
Nah, tidak heran waktu itu bangsa Israel, orang-orang Israel itu merasa takut dan khawatir. Dan Raja Saul teringat akan pesan Samuel waktu itu. Kalau Raja Saul itu diminta ke Gilgal, di sana nanti dia disuruh menunggu selama 7 hari dan dia akan bersama-sama untuk berdoa mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai mereka. Nah, langsung adik-adik Raja Saul ini pergi ke Gilgal sana. Dia menunggu Samuel selama 7 hari. 7 hari itu waktu yang sangat lama sekali. Dia menunggu. Dan ketika dia menunggu, dia melihat orang-orang Israel itu pada ketakutan, gemetar, sangat kocar-kacir. Ada yang sembunyi, ada yang pergi. Nah, di situ Saul ketakutan sendiri. Wah, ini mana ini Samuel kok nggak datang-datang ya? Nah, dia berpikir kalau dia saja yang akan memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Padahal Saul ini tahu kalau dia itu tidak berhak untuk memimpin upacara persembahan korban kepada Tuhan. Karena yang berhak memimpin itu adalah seorang imam, yaitu harus Samuel. Karena dia tidak sabar, apa yang dilakukan? Akhirnya dia meminta kepada pasukannya untuk mempersiapkan korban bakaran. Dan dia sendiri yang memimpin upacara persembahan kepada Tuhan waktu itu. Tidak lama kemudian Bapak Samuel datang. Terus dia menghampiri Saul dan Bapak Samuel berkata, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, adik-adik, ternyata Raja Saul ini dia melakukan yang ceroboh. Dia tidak mau menunggu, tidak sabar. Sehingga tadi Bapak Samuel berkata, aduh, kamu ini tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu salah satu cerita dari perjalanan Saul ketika menjadi raja. Nah, selanjutnya ada cerita adik-adik, yaitu kita mau buka bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 15. Di sini ayatnya 1 sampai 35. Tapi Mbak Ian akan bacakan hanya sampai ayat yang ke-10. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhilah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel
ketika mereka pergi dari Mesir, sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumbasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik di tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Nah, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, di perikopnya judulnya bahwa Saul ditolak sebagai raja. Nah, apa yang dilakukan Saul kok dia ditolak sebagai raja? Dari cerita tadi ada firman yang disampaikan Pak Samuel untuk disampaikan kepada Raja Saul. Apa isinya? Tuhan meminta agar Raja Saul ini dia memusnahkan orang-orang Amalek. Tidak boleh ada yang tersisa. Mulai dari anak-anak, laki-laki, perempuan, menyusu. Terus ada lagi kambing, domba, semuanya harus dimusnahkan, tidak ada yang tersisa. Nah, akhirnya Raja Saul tadi beserta dengan pasukannya, mereka memang datang dan berperang menumpas apa yang ada di Amalek tadi. Nah, ketika Raja Saul tadi pergi ke Amalek, apa yang terjadi sana? Memang benar adik-adik, dia membunuh orang-orang di sana. Tapi ada satu yang dia lakukan, yaitu dia tidak membunuh Raja Agag, raja orang Amalek ini, tapi menangkapnya hidup-hidup. Dan ternyata Raja Saul juga membawa apa yang ada di dalam harta yang ada di orang-orang Amalek, seperti tadi disampaikan di ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag tadi raja orang Amalek. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Mereka membawa, padahal Tuhan tadi meminta untuk dimusnahkan semua, tidak ada yang boleh tersisa. Lalu apa yang terjadi? Nah, tadi Tuhan berfirman kepada Samuel. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan Raja Saul ini sebagai seorang raja. Kenapa kok Tuhan menyesal ya? Nah, akhirnya tadi Bapak Samuel datang kepada Raja Saul. Di sana, ketika Raja Saul bertemu dengan Samuel, dia berkata, katanya apa? Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Oh, adik-adik, dengan berani Raja Saul bilang, aku sudah melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Bapak Samuel? Wah, kalau kamu benar melakukan firman Tuhan, lalu ini suara apa? Kok ada suara embikan kambing ini? Ternyata ketahuan adik-adik. Ternyata Raja Saul tadi membawa kambing domba, semua yang baik dibawa. Dia mengatakan kalau ini mau dipersembahkan buat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Samuel? Samuel itu mengatakan bahwa
Kalau Tuhan mengatakan ketika tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Nah, dikatakan bahwa semuanya itu dibawa dari orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Lalu Samuel menjawab, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Lalu sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini Bapak Samuel mengingatkan bahwa lebih baik mendengar atau melakukan firman Tuhan. Lalu Raja Saul bilang, ya saya telah berdosa, tapi saya takut kepada rakyat, kepada orang-orang di Israel. Ya, di situ dikatakan bahwa berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata itulah sebabnya Raja Saul ditolak sebagai seorang raja, karena dia tidak taat kepada Allah. Yang kedua, karena dia lebih takut kepada manusia daripada takut akan Tuhan. Karena apa? Tuhan memerintahkan, ayo bunuh semuanya. Tetapi Saul malah takut kepada manusia. Dan yang ketiga, adik-adik, kenapa kok dia bisa ditolak? Karena dia membuat korban tanpa imam. Tadi masih ingat cerita Mbak Edi? Sebelumnya kalau ketika dia terhimpit melawan bangsa Filistin, dia tidak mau menunggu Bapak Samuel, akhirnya dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, padahal dia tidak berhak. Yang berhak itu adalah seorang imam. Itu kesalahan dari Raja Saul, ketidaktaatan Saul sehingga ditolak oleh Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Raja Saul? Yang pertama, adik-adik, Allah itu tidak membenarkan seseorang yang tidak taat. Nah, ayo adik-adik semua, kita diingatkan untuk taat kepada Tuhan. Kedua, apa yang kita pelajari? Kita tidak boleh menipu Allah, karena Tuhan itu Maha tahu. Kita nggak boleh berbohong. Nah, tadi Raja Saul bilang kepada Samuel, aku telah melakukan firman Tuhan. Tapi apa? Ternyata Tuhan itu tahu. Dia tuh bilang kepada Samuel untuk menyampaikan kalau dia itu tidak melakukan firman Tuhan. Jadi nggak boleh bohong ya. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari? Jangan kita takut pada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ini ya ada berita kalau minggu depan ya adik-adik bisa bertemu langsung dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk beribadah. Nah, kalau ada teman adik-adik, jangan sekolah minggu, enak seperti biasanya, mainan, nonton kartun, enak di rumah. Ayo mau pilih mana? Mau taat sama Tuhan Yesus, apa takut sama teman? Karena nanti kalau nggak ikut teman, nggak ditemenin, nggak punya teman. Nggak usah takut, pilihlah untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Menghormati pemimpin. Mbak Iin, pemimpin itu siapa sih? Orang tua, guru kita.
dan orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mendidik kita. Jadi kita harus belajar untuk menghormati mereka semuanya. Nah, 4 hal ini mari adik-adik kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Yeyen singkat 4 ini dengan T-A-A-T. T-nya itu memang harusnya kita itu taat kepada Tuhan. A-nya, aku tidak mau berbohong. A-nya lagi, aku mau takut akan Tuhan. T-nya, tetap menghormati pemimpin. Nah, 4 hal ini yuk kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengingat terus firman Tuhan, Mbak Yeyen mau minta adik-adik nanti bisa buat bintang, gambar bintang, terus dipotong. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini dikasih ini tali ya. Terus ditulisi tulisannya, aku akan selalu taat kepada Tuhan Yesus. Nanti ada tulisannya di bawah ini ya. Dilihat nih ada tulisannya ya. Aku akan selalu taat kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah, besok minggu dibawa, ditunjukin kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kak, aku sudah buat loh. Nah, nanti ditunjukin besok minggu. Oke? Oke adik-adik. Nah, Ben berharap kita semuanya terus taat belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar dari Raja Saul untuk kami terus taat kepadamu ya Bapa. Meskipun tadi kami tahu bahwa Bapak atau Raja Saul tadi tidak taat kepadamu, ada akibat yang harus ditanggungnya Bapak, sehingga Raja Saul tadi ditolak sebagai seorang raja. Dan kami mau Tuhan untuk belajar taat kepadamu, untuk takut akan Engkau, tidak berbohong, dan terlebih lagi kami mau belajar menghormati pemimpin kami, orang tua kami, guru kami. Tuhan, ajari kami untuk terus senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan melakukan firman-Mu. Ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya Mbak serahkan kepada Pak Tono dan Pak Matius. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bu Yeyen, Mbak Yeyen tadi, Pak Tono ya. Kita harus taat. Nah, monggo Pak Tono ada pengumuman yang mau disampaikan. Iya, buat adik-adik semua. Ini kabar gembira tadi Pak ya? Iya, ini salah satu kabar gembira yang sudah lama kita nanti-nantikan. Seperti yang adik-adik rindukan dan yang adik-adik selalu doakan bersama, mulai minggu depan kita bisa ibadah sekolah minggu dengan bertatap muka. Tetapi adik-adik harus tetap mentaati protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan tidak boleh bawa jajan dari rumah atau beli jajan di luar. Jadi adik-adik cukup bawa uang persembahan dan Alkitab, apa yang menjadi keperluan adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan seperti firman tadi yang disampaikan oleh Kak Yeyen, bahwa di mana Raja Saul tadi karena ketidaktaatannya malah dia lebih takut kepada manusia sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Kita mau belajar selalu setia Pak Tono. Selalu setia dan mentaati apa yang
difirmankan oleh Tuhan. Kita pujikan setia-setia sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu atas kasih setianya? Setialah sampai mati. Lagi Pak, setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu atas kasih setianya? Setialah sampai mati. Kita akan tutup ibadah pagi ini Pak Tano. Setelah itu kita pujikan Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu Bapa. Dan terlebih Yesus, bila Kau sendiri yang mau tanamkan dalam hati kami satu persatu, supaya menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga minggu depan kami akan tetap muka Bapa. Bila Kau sendiri mau berkati kami, persiapan kami, dan juga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.